Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke topik 3 di seri integrasi SAC dengan aplikasi dan web services ya. Yaitu dengan topik yaitu mengembangkan aplikasi Smart Apps Creator dengan mind mapping Hydromind. Nah, jadi ini adalah berkaitan dengan struktur aplikasi yang kita buat. Ya. Jadi kalau mind mapping ini kami sudah menggunakan tidak hanya untuk aplikasi SAC, tapi untuk perancangan sistem, produk, layanan, bahkan mind mapping kami pakai untuk menganalisa, kami sebagai konsultan menganalisa satu sistem yang error. Ya. Jadi kami pernah diminta untuk analisa, itu kami gunakan mind mapping, karena akan sangat mudah sebetulnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, nama saya Tetap Haitan Rahman, dan nanti mudah-mudahan dengan adanya pertumbuhan webinar ini kami sebenarnya mengembangkan InnoSealer Network itu adalah, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar yang namanya Coursera ya. Sebetulnya kami ingin sekali mengembangkan seperti model Coursera. Ya. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa bergabung memberikan pelatihan di InnoSealer ya. Kemudian InnoSeApp dan InnoSetool. Ya. Nah, hari ini agendanya adalah 4 ya. Tetapi yang bagian pertama ini sudah kami 2 kali ulang ya. Jadi pertama dan yang kedua, sehingga Bapak Ibu sekalian nanti yang hanya baru daftar untuk di topik 3 sekarang ini, bahan yang topik 1 dan 2-nya tetap kami akan sampaikan. Sehingga hari ini kita akan fokus ke pengantar mind mapping ya, dan juga penerapan mind mapping, supaya Bapak Ibu sekalian bisa memahami bahwa mind mapping seperti apa. Kami tidak menggunakan konsep mapping ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian tulis konsep mapping gitu, itu pendekatan yang sangat beda. Tapi kami hanya pakai mind mapping. Kemudian nantinya kami akan tunjukkan aplikasi SAC dengan bantuan struktur mind mapping, Hydromind. Ini adalah sangat kunci. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian bisa memakainya dan juga bisa mengajarkannya juga. Baik, sekarang pengertian mind mapping ya. Jadi mind mapping ini adalah kalau kita nih menyusun struktur ya, media bahan ajar, struktur bahan ajar atau bahkan aplikasi apa saja ya, apakah mungkin buku, mungkin jurnal dan seterusnya ya, yang berbasis teknologi, yang menyusun struktur itu adalah sangat fundamental. Jadi tidak mungkin kita ini menyusun buku gitu ya, menyusun buku atau jurnal tanpa struktur. Apalagi kalau yang mau disertasi atau tesis, bahkan tugas akhir saja harus punya struktur yang jelas ya. Jadi ini sangat fundamental. Untuk kegiatan kalangan guru, dosen, konsultan juga ini sangat dasar sekali. Menyusun struktur bahan ajar ini menjadi inti kegiatan dari membuat aplikasi multimedia interaktif bahan ajarnya dengan SAC. Jadi ini sangat inti sekali. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, keahlian menyusun struktur ini adalah perlu dilatih ya. Harus sering terus dilatih gitu. Nah, salah satu tekniknya yaitu mind mapping. Ya, kenapa mind mapping ini sangat penting? Karena semua aplikasi dengan SAC, tidak hanya SAC sebenarnya, aplikasi web, sistem informasi dan seterusnya, itu konsepnya adalah susunannya secara hierarki pohon. Nah, kalau bahan ajar itu sangat jelas sekali hierarki pohon. Jadi mau mengajarkan arsitektur komputer, tidak bisa langsung mengajarkannya dari RAM gitu. Jelas dia dari atas ya, dari umum gitu, komponennya apa saja, kemudian nanti detail RAM-nya apa, namanya, kemudian tipenya apa dan seterusnya. Nah, jadi mind mapping ini satu teknik yang luar biasa sekali. Nah, sekarang mind mapping ini ada teknik yang memungkinkan kita melakukan penggalian ya dan penguraian. Jadi kalau kita ini punya fokus apa saja, dengan mind mapping bisa diuraikan. Ya. Kami sudah menggunakan mind mapping ini
hampir harian saja. Jadi untuk kegiatan kami memonitor kemajuan kegiatan kami atau menyiapkan bahan ajar atau webinar dan seterusnya, kami selalu menggunakan mind mapping. Karena kalau tanpa mind mapping cukup sulit gitu. Nah, mind mapping ini merupakan hasil penemuan dan pengembangan yang luar biasa. Risetnya itu ya, si Tony Buzan ketika mengembangkan mind mapping, itu hampir 10 tahun ya. Dan dia ngujinya di kasus hukum. Jadi kasus hukum adalah yang betul jelimet. Ya. Saya tidak tahu hukum di Indonesia apakah lawyer dan sebagainya itu memanfaatkan mind mapping atau tidak. Ya. Atau dihafal saja gitu ya. Kalau dengan mind mapping memang terbuka. Nah, yang menelitinya 10 tahun, sekitar 10 tahun, tapi yang kita belajarnya 10 menit. Jadi luar biasa. Nah, jadi membantu menguraikan pikiran kita secara sistematis dan juga terstruktur. Ya. Nah, mind mapping dapat diterapkan dalam banyak bidang. Ya. Jadi struktur buku, pelatihan, jurnal, bahan ajar, perencanaan kerja, bisnis, liburan, perancangan sistem, produk, dan seterusnya. Jadi kami banyak memanfaatkan mind mapping dulu adalah untuk perancangan sistem. Jadi kami bisa membuat satu produk ya dengan perancangan dari sebuah sistem ini, sehingga ketahuan gitu aplikasi yang akan dibuat itu fiturnya apa saja tuh ketahuan. Ini penerapannya Edromind atau mind mapping ini menyusun struktur pembelajarannya, bahan ajar, buku, jurnal, menyusun struktur perancangan sistem, produk, layanan juga, menyusun perencanaan liburan, proyek, ya, bisnis atau kegiatan. Kemudian juga kita bisa menyusun kerangka masalah, ya, kemudian mengetahui gejalanya sampai solusinya. Itu dengan mind mapping. Jadi kami pernah diminta menganalisa sebuah sistem, ya, sebuah sistem di rumah sakit gitu di satu kabupaten. Pertanyaannya sederhana, apakah punya hierarki modulnya? Tidak. Jadi karena tidak ya terpaksa dibuat dulu. Ya. Padahal setiap pengembangan aplikasi ya hierarki modul atau aplikasi itu harus jelas gitu. Ya. Menyusun catatan ya meeting untuk diskusi, seminar dan sebagainya. Menyusun struktur standar ISO. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin belajar ISO dengan cepat, mudah gitu, cari saja yang menyusun pakai mind mapping ISO. Pasti belajarnya cepat. Ya. Jadi teman kami pernah mengajarkan menjanjikan gitu, kalau dimasuk kelas atau ya kampusnya itu hanya 16 kali pertemuan. Tapi kata dia hanya cukup 2 jam, artinya hanya 1 kali pertemuan. Karena pakai mind mapping. Jadi mind mapping ini luar biasa ya, pendekatan yang luar biasa. Nah, perangkat lunaknya yang kami banyak pakai hari ini. Kenapa kami memakai mind mapping dengan software? Karena akan memudahkan menggeser, memindahkan ya, menambah catatan dan seterusnya. Nah, sekarang kami lebih banyak menggunakan Edromind. Nah, dulu namanya MindMaster. Nah, kemudian sebelum Edromind kami menggunakan Xmind. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa melihat ya. Kemudian Mind Manager. Nah, Mind Manager ini mungkin yang terbaik ya hari ini yang kami temukan karena dia sudah bisa menyusun perihal uang ya. Jadi uang dari bawah dikumpulkan, dikalkulasi sampai total. Ini luar biasa. Jadi kalau untuk penyusunan budgeting, Mind Manager ini adalah hal yang sangat luar biasa. Kalau Edromind tidak punya, Xmind nggak punya. Nah, tool yang lainnya sangat banyak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa cari tool yang gratis atau freeware. Ya. Di samping ada yang hanya trial gitu. Edromind itu maksimum cabangnya kalau Bapak Ibu sekalian pakai yang ini ada versi freeware itu 100 cabang ya. Tapi kalau bahan ajar kecil kemungkinannya 100 cabang. Dulu satu dosen di Politeknik Bandung kebetulan ikut pelatihan kami,
hampir 100 ya. Karena dia membuat materinya untuk 1 semester. Sedangkan kami selalu kalau untuk materi ya 1 semester kami menganjurkan jadi 3 aplikasi gitu. Ya. Misalnya untuk kimia jangan disatukan ya. Karena sebenarnya ketika membuat aplikasi dengan SAC ada sesuatu yang perlu dipertimbangkan ya. Nah ini mungkin perlu dikaji nanti di perguruan tinggi ya. Karena kalau orang, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar ya, yang namanya revolusi learning. Itu kami sudah dapat bahasan revolusi learning, mungkin sangat lama itu ya, dari Australia. Jadi dia udah ceritakan bahwa satu saat akan terjadi revolusi learning. Jadi revolusi learning itu adalah proses pembelajaran terhadap ilmu, pengetahuan, dan juga keahlian, itu akan terjadi akselerasi. Nah ini yang hari ini belum banyak dikaji di Indonesia. Datang COVID, baru kita mulai mengisukan blended learning. Padahal blended learning itu kami sudah baca sekitar 10 tahun yang lalu ya, tentang blended learning. Jadi kita sudah baru membaca ya, blended learning. Jadi ini akan terjadi percepatan. Nah, hanya kebijakan cara belajarnya ini yang mungkin harus mulai diperhatikan. Karena kalau sudah ada media pembelajaran dengan teknologi, jelas akan terjadi percepatan di situ. Manfaat Edromind ya, mind mapping, memberikan kemudahan menyusun sebuah mind map yang lebih menyeluruh. Jadi Bapak Ibu sekalian akan lebih menyeluruh ya. Memberikan kemudahan untuk memperbaiki atau mengatur cabang-cabangnya. Jadi nanti kalau kami selalu kalau untuk aplikasi SAC paling banyak mungkin hanya 3 ya, turunannya hanya 3. Artinya sampai level 3 gitu. Kalau udah banyak level itu cukup jelimet gitu. Memberikan kemudahan kerjasama ini kalau cloud ya. Jadi disimpan di cloud. Kemudian juga kemudahan untuk menambahkan catatan. Nah kalau dengan software, ya Edromind misalkan, itu bisa menambahkan catatan, link, gambar, dan seterusnya. Nanti kami tunjukkannya. Ini ada tahapan membuat struktur bahan ajar dan konten dengan Edromind. Jadi yang pertama sekali itu fokusnya. Bidang apa yang akan kita buat? Ini adalah level 0 ya. Yang di 1 itu level 0. Kemudian tambahkan ke level 1. Mungkin menceritakan kompetensi, kemudian isi materi, kemudian juga mungkin tes, dan juga pengembang, dan seterusnya. Kemudian naikkan ke level 2, jadi turunan sub dari level 1, 2. Nah, kemudian merapikan susunan, jadi kita perlu merapikan ya. Nah, kemudian kalau sudah mampu menyusun ini sampai rapi, kemudian barulah isikan catatannya atau asetnya ke dalam setiap cabangnya. Kemudian selesai. Jadi sangat mudah buat mind mapping di ini. Jadi manfaatnya jelas akan memudahkan menyusun struktur aplikasi SAC. Jadi kuncinya adalah di struktur ya, di struktur konten. Ya. Memudahkan untuk membagi seksinya. Ya, seksi atau halaman di SAC, memudahkan untuk menyimpan aset dan juga catatan atau note dan seterusnya ke dalam mind mapping tadi. Nah, sekarang contoh ya penerapannya. Ini contohnya. Ini adalah contoh buah-buahan untuk pasien ya. Jadi dengan gambar ini, jadi kalau disodorkan ke anak-anak itu yang lebih bawah, SD gitu, dia akan tahu dengan cepat sekali ya. Jadi buah yang cocok untuk yang kolesterol itu apa saja. Ya. Yang hipertensi apa saja, yang diabetes apa saja. Ya. Jadi tidak sama gitu ya. Untuk hipertensi, untuk hepatitis juga tidak akan sama. Jadi dengan adanya peta begini akan cepat ya belajar. Ya. Kemudian ini manfaat dari buah-buahan, misalnya tentang apel dan seterusnya. Jadi kita akan
membuka atau mendalami ya dari manfaat dari satu buah. Ya. Dan ini pun kalau misalnya siswa kita atau murid kita, mahasiswa kita juga akan cepat. Ya. Ini dipakai untuk rencana pertemuan. Jadi kalau misalnya ada pertemuan yang cukup besar, melibatkan banyak orang, tentunya perlu dikelola dengan baik. Nah, dengan mind mapping adalah sangat mudah dipakai. Ini adalah mind map struktur bahasa Inggris. Ya. Jadi kita lihat misalnya tentang preposition, ya, polanya seperti apa, kemudian kasih contoh gitu. Nah, dengan adanya struktur ini, Bapak Ibu sekalian, kita bisa membuat SAC-nya dengan cepat, mudah, ya. Karena strukturnya sudah terbentuk dulu. Nah, beda halnya kalau kita misalnya mau di depan komputer, kemudian buka SAC, rencana kita adalah mengajarkan pola-pola kalimat yang basic ya di bahasa Inggris. Kita akan sulit. Ya. Tapi kalau dengan adanya struktur dulu, kita akan lebih cepat. Ya. Adverb bagaimana, adjektif bagaimana gitu. Dan kalau membuat contohnya juga akan lebih mudah. Ini adalah mind map kurikulum, ya, silabus. Jadi kita tahu setiap di sekolah atau ke perguruan tinggi itu jelas akan punya kurikulum. Jadi kalau mau terjadi akselerasi atau ke satu pelajaran ke pelajaran lainnya bisa nampak. Ini bagaimana menyusun buku ya atau jurnal. Jadi seseorang yang mau nuliskan satu topik gitu dengan mind map akan cepat sehingga seperti di sini ya. Jadi dia menceritakan tentang creative intelligence, sifatnya apa saja, kemudian apa keterangannya. Gitu. Ya. Jadi ini akan lebih cepat lagi. Ini juga yang kami buat ya, mind map untuk struktur kurikulum pelatihan. Jadi kami juga sama ya, memanfaatkan mind map. Sehingga kami tahu ya, pelajaran apa yang akan dibuat gitu. Ya. Smart Apps Creator, desain, video editing, ya, kemudian HTML5, kemudian web programming, WordPress, monetisasi SAC. Sehingga dengan adanya kurikulum begini kan kita akan tahu pelatihan apa yang harus dibuat di video editing. Ya. Di HTML5 ada apa. Ini adalah mind map untuk ketika kami membuat pelatihan ya multimedia interaktif ban ajar yang pertama. Jadi ketika kami membuat pelatihan mobile apps ya, multimedia interaktif dengan SAC untuk bahan ajar, kami susun lagi dulu ya. Jadi pelajaran 1 karena ada pelajarannya ada 6 gitu ya. Itu pelajaran 1 isinya apa saja. Ya. Jadi halaman presentasinya apa saja. Kemudian di pelajaran 2 apa saja. Jadi ini lengkap gitu. Jadi kami telah membuat ini satu contoh yang kalau kami pindahkan ke SAC juga sangat mudah. Nah, sekarang kami akan tunjukkan aplikasi SAC dengan bantuan struktur mind mapping. Jadi, kenapa kami menggunakan struktur mind mapping? Itu akan memudahkan membuat aplikasi. Ini adalah satu contoh tentang bahan ajar arsitektur desktop komputer. Ya, di dalamnya di setiap cabangnya sudah ada kontennya, ada gambar dan keterangannya gitu. Ya. Ada casing, ada power supply, motherboard. Nanti motherboard ada cabang lagi ya, ada hard disk. Aplikasi ini ya, arsitektur komputer ini kalau ini didalami lebih dalam, bisa saja menjelaskan tentang monitor. Monitor itu ada apa saja di dalam monitor. Ya, di dalam monitor kan ada power supply, kemudian mungkin ada kontrol dan seterusnya. Di keyboard juga sama. Nah, bisa dibayangkan pola seperti ini sebenarnya bisa digunakan misalnya membuat pelajaran tentang mobil, ya, tentang kendaraan roda 2, apalagi nanti berbasis listrik. Ya. Jadi jangan heran kalau misalnya Bapak Ibu sekalian banyak membuat pengetahuan yang populer ya, seperti arsitektur komputer ini kan termasuk pengetahuan populer. Jadi kalau buat itu jangan heran pengetahuan yang sebetulnya kita rencanakan untuk misalkan untuk SMA ke atas atau SMA ke atas atau bahkan mahasiswa gitu.
akhirnya bisa dipelajari oleh anak SD. Jadi anak SD akan belajar komputernya dengan mudah, ya. Jadi bisa dibayangkan akan terjadi akselerasi pengetahuan, ya. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita di dunia pendidikan gitu. Bagaimana menghadapi akselerasi itu? Jadi pengetahuan yang populer ini jelas kalau sudah banyak yang membuat aplikasi SAC dan tersebar, akan terjadi pembelajaran yang luar biasa sekali. Ini contohnya, kami gunakan yang dari PowerPoint ini, ya. Jadi ini nanti kami tunjukkan ini gambarnya, kemudian kita mulai. Ini untuk membunyikan background musik, ya, dan juga mematikannya. Ini adalah mind map bahan ajar bisnis model Kampas, ya. Ada pengantar, daftar isi, ada pengertian. Kemudian di kerangka BMC ini ada cabang 9, ya. Di contoh BMC ada ini. Nanti kami tunjukkan juga. Ini aplikasinya, ya. Nah, jadi jangan heran Bapak Ibu sekalian, nanti kalau seperti pengetahuan ini umum ini tersebar, akan terjadi akselerasi pengetahuan di masyarakat kita. Oleh sebab itu, kami sekarang sudah mulai memperkirakan atau malahan mulai mengembangkan bagaimana menumbuhkan kreativitas dan kreativitas daerah yang berhubungan dengan kota. Ya. Jadi itu pasti terjadi karena kalau aplikasi ini betul sudah tersebar, kemudian orang-orang juga sudah mulai bisa belajar, anak-anak di bawah juga bisa belajar dan bisa membuat gitu. Yang jadi masalah mana tempatnya, ya? Kalau tidak, tempatnya semua terkumpul di Google Play Store. Kami malah mendorong setiap daerah punya seperti model Google Play Store itu, mungkin universitas, sekolah dan seterusnya. Ya. Karena ini akan terjadi semua. Ini kesimpulannya, mind mapping, Edromind memudahkan untuk menyusun struktur aplikasi. Jadi dengan mind mapping, Bapak Ibu sekalian akan mudah menyusun atau membuat struktur dari aplikasi SAC-nya. Kemudian mind mapping juga memudahkan untuk membagi seksi dan halaman-halaman. Ya. Kemudian mind mapping juga memudahkan untuk menyimpan aset, karena kalau dengan mind mapping pakai software itu catatannya dan juga gambarnya bisa dimasukkan ke dalam kepada mind mappingnya. Nah, dan ini ya Bapak Ibu sekalian, kenapa hal ini perlu diperhatikan? Karena kalau kita sudah membuat satu aplikasi, kemudian kita keluarkan versi 1, itu jelas akan muncul versi selanjutnya. Sehingga mind mappingnya pasti bertambah di situ. Ya. Karena misalnya gini, kita membuat untuk materi ya, untuk materi matematika gitu misalkan. Ya, materi matematika untuk 1 semester. Itu jelas kan tidak mungkin bisa langsung membuat 1 semester. Ya. Mungkin kita buatnya 1 judul dulu. Atau mungkin hanya 3 judul. Ya. Untuk 3 minggu gitu. Kita buat aplikasi itu. Selanjutnya mungkin saja satu ketika, karena aplikasi sudah banyak dipakai oleh siswa, tapi siswa yang tahun akan datangnya, ya mungkin saja jadi satu aplikasi gitu. Jadi akan terjadi akselerasi lagi. Kemudian anak yang karena ini dibuka di satu sekolah, dibuka ya, misalnya dari kelas 1 hanya kelas 3 di SMA gitu, karena dibuka bahan ajarnya ini, anak kelas 1 kan bisa belajar juga dengan pelajaran yang kelas 3. Nah, ini yang menjadi ini ya, betul-betul harus jadi perhatian ya. Dan Indonesia memang akan jadi tantangan di situ, karena studi terhadap dunia pendidikan ini kan dengan teknologi itu gara-gara COVID barulah kita ngeh semuanya. Misalnya seperti blended learning, ketika kami cerita blended learning, bahwa ini sudah 10 tahun yang lalu kami baca tentang blended learning. Jadi baru terpikirkan bahwa perlunya blended learning. Jadi hampir di beberapa perguruan tinggi sudah dibagi ya. Harus datang katanya offline, artinya kelas ya. Kemudian sisanya adalah online. Jadi 1 semester sudah dibagi 2.
Jadi 8 kalinya harus datang, 8 kali lagi adalah tidak datang. Kami sendiri yang juga diminta jadi dosen, mungkin akan pertimbangkan untuk jadi blended learning. Nah ini mind mapping ya. Jadi di pelajarannya di mind mappingnya di arsitektur komputer, itu ada casing komputer, ada power supply ya, kemudian ada motherboard, ya, ada hard disk, kemudian ada keyboard, ada optical, CD-ROM. Mungkin nanti kalau misalnya berkembang, mungkin ini bertambah karena kan mungkin ada seperti card yang khusus yang mungkin untuk jaringan dan seterusnya. Jadi ini mungkin saja bertambah ya. Jadi bisa ditambah. Kemudian di motherboard ini ada cabangnya, ya. Ada prosesor, ya. Kemudian ada RAM memory, ada chipset. Nah, bisa dibayangkan kan, ini sebenarnya akan terus menurun ya. Bisa terus seperti di prosesor kan dibagi dua, yang terkenal kan ada AMD, kemudian ada Intel. Kalau di sini ada cukup hanya satu saja, satu halaman. Tapi di dalamnya ini sudah ada keterangannya. Kami sudah masukkan ada gambar AMD, Intel, ya. Kemudian apa itu prosesor. Jadi bisa dibayangkan aplikasi yang seperti ini, kalau sudah kita buat versi 1 dan kemudian kita ini ada juga pengajar komputer itu, kontennya bertambah. Karena tidak mungkin tidak bertambah. Seperti ini kan akan bertambah ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, misalkan di prosesor, mungkin kita akan menambah 1 ya. Untuk AMD itu. AMD prosesor. Kemudian Intel prosesor. Kemudian di Intel prosesor sendiri ada lagi tipe-tipenya, ada i3, ada 5, kemudian ada i7 dan seterusnya. Di AMD juga sekarang. Dalam hanya satu halaman ini, ketika kita menggali apakah mau dijadikan aplikasi baru, ini terus saja. Mungkin akhirnya jadi aplikasi bercerita tentang prosesor. AMD, kemudian AMD itu seperti apa ya strukturnya, kemudian Intel seperti apa, terus begitu. Banyak sekali yang bisa dibuat. Ya. Jadi ini adalah struktur yang dari arsitektur komputer. Jadi kalau ini dikasihkan misalkan ke kalangan SMA, kemudian SMA-nya juga sudah belajar SAC, ini harusnya ditambah lagi. Ya. Keyboard itu dibagi dua, ada keyboard pakai kabel, ada keyboard yang pakai wireless gitu kan. Ya. Yang ini yang keyboard, ya. Kita bisa tulis yang pakai kabel gitu. Kemudian pakai wireless itu. Jadi bisa dibayangkan kan. Satu aplikasi versi 1 ketika ada komunitas, kemudian komunitas itu senang untuk mengembangkan dan menambahkan pengetahuan, ini akan bertambah terus. Nah, oleh sebab itu, kenapa kami sendiri mendorong sekolah punya ekstrakurikuler. Kemudian juga kalau SMK kan punya TEVA, kemudian di perguruan tinggi juga sama. Kenapa? Karena ini pengetahuan ini tidak boleh berhenti. Jadi harus dikembangkan terus gitu. Nah, kemudian ini bentuk aplikasinya, saya tunjukkan. Ini, ya, DSAC-nya. Background yang kami pakai adalah dari PowerPoint, ya. Layout prep PowerPoint. Jadi kenapa kami memanfaatkan PowerPoint? Karena untuk memudahkan ya. Sebab kalau misalnya memainkan di SAC langsung, kadang-kala cukup jelimet gitu. Yang hasilnya sebetulnya adalah karena font-fontnya kan tidak sebanyak yang di PowerPoint. Kemudian desain gambarnya juga tidak sebanyak yang ada di PowerPoint.
Kalau PowerPoint kan bisa gambar seperti gini, mudah gitu. Ya. Nah, kemudian ini adalah menunya, ya. Ini sudah ada pakai hotspot, ya. Tentang casing komputer nanti pergi ke halaman casing komputer gitu. Nah ini pergi ke casing komputer kan nomor 3. Ya. Kemudian ini adalah casing komputernya. Kemudian nanti kalau ini balik ini ya, ke halaman semula ke menunya tadi. Kemudian seperti ini adalah cerita motherboard. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu di-study oleh kita ya. Mungkin kalangan dikti juga dinas mungkin mempelajari. Indonesia termasuk secara ini ya hasil kajian orang ahli di bidang SDM atau psikolog ini, Indonesia itu sangat dominan dengan visual audio ya. Nah sehingga mungkin saja di sini ditambahkan button, kalau diklik itu tulisan ini terbaca gitu. Ya, ini terbaca. Jadi terdengar bahwa penjelasannya apa tentang ini. Kalau nanti pasang lagi button di sini, ada videonya tentang power supply, diklik gitu, keluar videonya tentang power supply. Karena Indonesia ini dominan ya. Jadi satu ketika kami pernah membuat webinar gitu, ada yang presentasi gitu. Ya, dari Papua yang presentasi, guru ya. Kata saya ini tidak mungkin, kenapa Anda bisa memasukkan audio gitu. Karena saya tahu itu pasti ada yang mengajarkannya gitu. Jadi pada waktu dia presentasi ya di samping memang desainnya bagus, tetapi yang saya menarik adalah audionya. Jadi ada satu button untuk keluar bacaannya gitu ya. Keluar suaranya gitu. Saya tanya ini siapa yang ngajarnya? Karena tidak semua itu diajarkan gitu, mendadak, kecuali membaca bukunya rajin. Akhirnya dia menceritakan, Pak, kami diajarkan oleh tim ahli gitu. Jadi yang bahwa Indonesia itu adalah harus tambahkan audio. Akhirnya dia tambah audio. Nah, gitu. Dan akhirnya saya baca di beberapa kasus aplikasi yang dibuat, ya ternyata banyak yang membuat audionya. Ya. Ini. Nah kalau di sini karena motherboard kan ada cabangnya lagi. Nah jadi kalau diklik dia ada touch screen gitu, ya pergi ke ini. Ya. Jadi di dalam aplikasi yang SAC ini betul-betul kami perlihatkan yang basicnya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau mendalaminya lagi, ya perhatikan di bagian interaksi saja. Jadi interaksinya ini banyak sekali ya. Dari image saja ini kan appear, ada hide, kemudian animation, dan seterusnya. Nah, sekarang saya tunjukkan demonya ya. Previewnya. Nah, ini adalah previewnya. Jadi kalau preview ini, nah ini yang kami tambah supaya lebih menarik di aplikasi ini adalah ada audio background ya. Nanti kami sharekan source code-nya, silakan ditambahkan ya. Ini audionya sudah aktif ya, tapi di dalam presentasi ini tidak terdengar oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian mulai, kemudian ini adalah menu-menunya ya, masuk ke casing itu. Nah ini, nah di sini Bapak Ibu sekalian, nanti silakan tambahkan audio untuk tulisan ini. Ya. Apakah mau pakai text to speech ataukah suara kita, nah bebas. Kemudian balik gitu, masuk ke motherboard. Ini ada keterangannya. Kemudian di sini klik gambar untuk lebih detail. Di sini ada prosesor, ada RAM gitu, prosesor. Nah, ini bisa dibayangkan kan kalau misalnya ini detail, kan di sini akan muncul lagi ya. Masuk untuk AMD, kemudian untuk Intel dan seterusnya. Belum lagi kalau ada videonya ya.
digambarkan prosesor itu seperti apa kan. Ini ditambahkan. Di samping audio, tambahkan tentang video dari ini. Jadi sangat banyak yang bisa dikembangkan dari aplikasi ini. Oleh sebab itu, kenapa kalau kita buat versi 1, kenapa harus ada komunitas, apakah bentuknya TEFA dan sebagainya, ya, ekstrakurikuler, murid untuk bisa mengaktifkan, menambahkan kreativitasnya sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua kami akan tunjukkan yang BMC. Ya. Nah ini, yang BMC itu adalah kebetulan adalah bidang yang kami dalami ya. BMC itu adalah bisnis model kampas, nama produknya adalah BMC Pro. Kebetulan kami sedang punya rencana mengembangkan seri bisnis ya. Ini salah satu aplikasinya supaya yang mudah ya. Jadi BMC adalah satu aplikasi untuk bagi kalangan mahasiswa atau dosen atau juga UKM yang mau belajar tentang bisnis model kampas ya. Di sini ada pengantar ya. Kemudian ada daftar isi. Ya. Di daftar isinya sendiri di kerangka BMC-nya ada cabang 9 ya. Ini ada customer. Jadi ini penjelasannya sudah ada semua. Ya. Kemudian di BMC sudah ada gambarnya. Jadi dengan adanya struktur mapping ini dengan BMC, kami bisa buat aplikasinya dengan mudah. Dan teksnya tinggal copy paste saja. Ya. Dan ini adalah versi 1 ya, sehingga kalau Bapak Ibu sekalian mau menambahkan apakah audio, ada video dan seterusnya, ini sangat memungkinkan ya. Di internet banyak sekali video-video tentang BMC, termasuk dengan komputer. Nah, sekarang kami tunjukkan demonya ya. Nah, ini adalah aplikasinya ya. Jadi ada hotspot di sini dan desainnya kami menggunakan yang dari PowerPoint ya, masih dari PowerPoint. Tapi sebenarnya di Canva juga banyak yang bisa kita pakai dan kita modifikasi untuk SAC. Kemudian masuk ke sini, di sini ada 4 halaman ya. Ya, ada pengantar, daftar isi, kemudian feedback. Nah, khusus yang feedback kami sudah integrasikan dengan Google Form ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, SAC itu memungkinkan integrasikan dengan web service yang ada yang sangat melimpah sekarang ini. Betul-betul melimpah ya. Sangat melimpah sekali di internet ya. Hanya sayangnya belum banyak dari pihak kita. Kemudian kalau di daftar isi ini sudah ada 6 ya. Ada contoh, ada template yang bisa di-download gitu. Ya, kemudian di feedback seperti ini. Ini sudah kami menggunakan Google Form ya, menggunakan Google Form feedbacknya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian perlu pahami Google Form itu lebarnya dibuat statis ya. Jadi bukan dibuat dinamis oleh pihak Google Form. Jadi ukuran dia itu hanya sekitar 600 ini kalau tidak salah. Nah, sehingga ini harus dibesarkan kalau ingin lebih besar ya. Lebih nampak itu. Nah, itu harus disetting di disetting di Google Form-nya. Nah, ini adalah web service, artinya kita memanfaatkan service yang ada di luar untuk ke dalam SAC. Nah, di sini saja banyak sekali yang bisa dimanfaatkan. Seperti Bapak Ibu sekalian misalkan punya Facebook gitu. Punya page yang Facebook gitu. Satu statusnya bisa ditempelkan untuk diskusi. Jadi SAC kan tidak menyediakan forum diskusi. Nah, kita bisa memanfaatkan forum diskusinya adalah di Facebook atau Twitter, LinkedIn, dan seterusnya. Nah, mereka itu sudah punya fasilitas itu, web service. Jadi ada kode-kode tertentu. Seperti
ini ya, di kan ini memanfaatkan objeknya objek HTML ya, objek web ya. Nah ini nih, perhatikan kalau Google Form itu kalau pendek, ini yang panjangnya, yang panjang. Jadi yang pendek. Nah sehingga kalau kita mau memasukkan web service dari misalnya di Facebook dan seterusnya, itu kita harus pahami betul aturan mereka. Jadi jangan asal tempel. Jadi ini memang mereka ya. Kemudian ada feedback, ada nama kami, kemudian kontaknya, terus ada contoh, seterusnya. Ya. Kemudian ini ada kami selalu menekankan kalau bisa membuat aplikasi ya, itu kasih background yang mungkin hanya sekitar 10% ya volumenya. Itu di setting lewat satu software, setting dulu kalau sebelum disimpan di backgroundnya backgroundnya SAC gitu. Karena tidak bisa dipungkiri ya, pergi ke mall kadang-kadang ada musik ya. Pergi tempat tunggu ada musik. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa orang kalau dengan adanya musik, apalagi seperti di kereta api juga ada musik ya. Dia lembut gitu. Tujuannya untuk membuat tenang saja. Nah ini juga sama, kalau di aplikasi pakai ini. Kalau dibuka nanti Bapak Ibu sekalian, kalau di touch ya, play background sini. Artinya suara musik di backgroundnya diaktifkan. Kalau yang ini di touch itu adalah stop background. Nah ini dari mana ya? Ini touch, kemudian objeknya apa, kemudian nah sini stop background. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa gali, kemudian juga kembangkan aplikasi yang kami berikan ini. Sekarang saya tunjukkan demonya. Kita start itu. Nah, di sini ada 4 ya. Data isi, kemudian di sini ada 6. Feedback. Nah, ini sudah aktif ya. Nah, kalau nanti mau membesarkan seperti kami jelaskan tadi, perlu men-set di Google Form-nya. Kemudian ini kontaknya, ke daftar isi. Di sini harusnya kalau di sini adalah mouse over gitu ya. Ini ada pengertian ini apa gitu. Nah, kami belum tambahkan ya. Kemudian ini manfaatnya. Ya. Nah, ini kalau ingin detail tentang kerangkanya kita touch ini, kita akan pergi ya. Jadi ini satu customer ya. Balik lagi atau kan ke sini bisa. Ya. Nah, di sini aplikasi ini belum ada baru feedback yang web service, kemudian testing belum. Testing beberapa testing yang seperti kami jelaskan adalah di topik 1 dan topik 2 demo-demonya yang sifat testing dengan SAC sudah ada. Ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, contohnya kenapa struktur sangat diperlukan sekali. Nah, mind mapping adalah satu teknik yang betul-betul sangat diperlukan. Ya. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau ditanyakan.